dari para narasumber kita hari ini. Tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Pak Antos di dalam slide-nya ada beberapa kebijakan yang mendukung terkait bagaimana pemerintah mendukung standarisasi ruang menyusui yang ramah anak. Salah satunya adalah Permenkes nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah air susu ibu. Untuk itu kita perlu nih mendalami lagi. Dan tentu saja yang pertama kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Pramutia. Beliau adalah subkoordinator substansi kapasitas kerja pekerja dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tentunya akan menjelaskan bagaimana sih penerapan dari Permenkes nomor 15 tahun 2013 tersebut. Kepada Ibu, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC Mbak Mulyani. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas ya? Sudah, Ibu. Oh ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya pada pertemuan hari ini. Sebelumnya mungkin mohon bantuannya kepada host untuk dapat share screen materinya. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait implementasi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 yang juga merupakan bagian dari implementasi K3 perkantoran. Ya, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering ya mendengar terkait K3 di perkantoran, yaitu upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan di perkantoran. Apakah ada kendala untuk paparannya? Izin sebentar Bu, sedang dicoba ya Bu. Oh ya. Ya, Bapak Ibu sekalian mungkin sambil menunggu ya paparannya. Ya. Jadi untuk penyediaan fasilitas ruang ASI merupakan bagian dari implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran. Next slide. Ya, sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita, bahwa SDM yang diharapkan ke depannya adalah SDM yang sehat, bugar, dan produktif. Sehingga pemerintah juga memfokuskan diri terkait prioritas pembangunan terhadap pembangunan sumber daya manusia, sehingga pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depannya. Sumber daya manusia yang perlu kita persiapkan dalam hal ini adalah generasi penerus bangsa, yaitu anak-anak kita semua. Next. Bapak Ibu sekalian, kita semua sebagai pekerja, jumlahnya saat ini sangat banyak sekali. Digambarkan dalam piramida penduduk, usia produktif 15-64 tahun jumlahnya sangat banyak saat ini. Bahkan mayoritas penduduk Indonesia yang jumlahnya 271 juta, itu 50%-nya adalah angkatan kerja. Dari angkatan kerja yang merupakan pekerja formal dan pekerja informal ini, mereka memiliki peran. Salah satu perannya adalah pencetak generasi penerus bangsa. Dalam hal ini adalah anak-anak yang perlu diperhatikan kesejahteraannya dan juga hak-haknya agar dapat terpenuhi. Next. Pemberian ASI eksklusif pada anak merupakan pemenuhan hak dari anak. Sedangkan upaya pemberian ASI eksklusif itu sendiri kepada anak perlu dukungan dari semua pihak. Pada tahun 2012, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 tentang pemberian ASI eksklusif, ini mengamanatkan bahwa adanya kewajiban untuk upaya pemberian ASI eksklusif. Lalu turunan-turunannya terdapat Permenkes nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan ruang khusus menyusui. Ini yang nanti akan kita bahas bersama. Upaya pemberian ASI eksklusif ini selain perlunya ada dukungan dari pemerintah, juga adanya perlu dukungan dari tempat kerja yang diamanatkan dari Permenkes 48 tahun 2016 tentang standar K3 perkantoran,
lalu dukungan dari masyarakat, keluarga, dan dunia usaha. Hal ini diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang susu formula bayi dan produk bayi lainnya, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi bagi tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan, serta produsen dan distributor susu formula bayi dan atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Jadi pemerintah juga sangat mendorong pemberian ASI eksklusif ini yang diikuti juga dengan adanya sanksi-sanksi kepada berbagai pihak yang dapat menghambat keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Next. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang standar K3 perkantoran, yaitu standar keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran, dalam pasal 15 secara jelas diamanatkan bahwa standar kesehatan kerja yang wajib dilakukan adalah peningkatan kesehatan kerja di perkantoran. Peningkatan kesehatan kerja di perkantoran yang dimaksud di sini adalah salah satunya penyediaan ruang ASI dan pemberian kesempatan memerah ASI selama waktu kerja di perkantoran. Jadi sudah jelas bahwa setiap tempat kerja maupun tempat-tempat umum itu wajib menyediakan ruang ASI dan juga disertai pemberian kesempatan untuk memerah ASI. Jadi jangan dilupakan bahwa perlu ada kebijakan dari tempat kerja memberikan kesempatan untuk memerah ASI ini. Karena kalau hanya sekedar ruangannya saja, tetapi pegawainya tidak diberi kesempatan untuk memerah ASI, sehingga ruang ASI-nya tidak dimanfaatkan. Next. Untuk tata cara penyediaan ruang khusus menyusui, ini kita mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013. Kita lihat bahwa yang dimaksud dengan fasilitas khusus menyusui atau memerah ASI, yang selanjutnya disebut dengan ruang ASI. Jadi ruang ASI ya, Bapak Ibu semuanya, kita seragamkan sekarang istilahnya yang digunakan adalah ruang ASI. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013. Jadi tidak lagi digunakan ruang ASI, ataupun pojok ASI gitu, karena kalau pojok ASI nanti benar-benar kondisinya itu adanya di pojokan gitu ya, di pojok ruangan yang paling jauh tempatnya di tempat kerja tersebut. Kenapa kita tidak menggunakan lagi istilah ruang laktasi? Yang dimaksud dengan ruang ASI di sini adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi. Jadi bila tempat kerjanya mungkin ada TPA, jadi memungkinkan pegawai membawa anaknya, menitipkan anaknya, dan di waktu-waktu tertentu bisa menyusui langsung, ini bisa digunakan. Atau digunakan untuk memerah ASI, jika memang anaknya ada di rumah ya. Jadi, ibu yang sedang menyusui itu bisa memerah ASI, menggunakan ruangan tersebut. Menyimpan ASI perahnya dan atau konseling menyusui atau konseling ASI. Jadi inilah manfaat dari ruang ASI tersebut. Selain untuk menyusui langsung, bisa untuk memerah ASI dan juga untuk konseling. Untuk pengaturan tata cara penyediaan ruang ASI, ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif. Jadi pemberian ASI eksklusif itu adalah hak anak. Ketika seorang ibu tidak memberikan ASI eksklusif ataupun ada tempat kerja yang tidak mendukung pemberian ASI eksklusif, berarti tidak memenuhi hak dari anak. Dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif. Next. Untuk pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat kerja umum harus mendukung program ASI eksklusif. Dukungan yang dimaksud di sini adalah menyediakan fasilitas untuk menyusui dan atau memerah ASI, pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja. Hal ini sangat penting karena mengingat
proses menyusui ataupun memerah ASI itu memang cukup lama ya waktunya ya, sekali proses itu kurang lebih ya setengah jam sampai 1 jam. Sedangkan pemberian ASI eksklusif itu selama 6 bulan. Terhitung mungkin sejak selesai cuti melahirkan masih ada waktu sekitar kurang lebih 3 sampai 4 bulan ya. Nah, hal inilah yang perlu didukung oleh seluruh jajaran di tempat kerjanya, baik pimpinan, rekan kerjanya, juga yang memberikan kesempatan untuk ibu menyusui dapat memerah ASI ataupun menyusui langsung bayinya. Pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif. Jadi peraturan internal inilah yang kami maksud, tidak hanya menyediakan ruangannya saja beserta fasilitasnya, tetapi juga adanya kesempatan. Lalu penyediaan tenaga terlatih pemberian ASI. Untuk perencanaan dalam penyediaan ruang ASI ini perlu memperhatikan jumlah pekerja yang sedang hamil dan menyusui, luas area kerja, waktu atau pengaturan jam kerja, potensi bahaya di tempat kerja, dan sarana serta prasarana. Sehingga ini menunjukkan berapa sebenarnya kebutuhan jumlah ruang ASI yang harus disediakan di tempat kerjanya masing-masing. Next. Untuk sarana dan prasarananya, ruang ASI ini dapat berupa bangunan yang permanen, bisa ruangan tersendiri, jadi ruangan yang memang ruang khusus ruang ASI ya, diperuntukkan untuk ruang ASI. Bila hal itu tidak memungkinkan, maka bisa menjadi bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja dan tempat sarana umum. Lalu, ruangan ASI tersebut harus memenuhi persyaratan kesehatan. Yang dimaksud dengan persyaratan kesehatan ruang ASI adalah tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 kali 4 meter persegi dan atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui, adanya pintu yang dapat dikunci yang mudah dibuka dan ditutup. Jadi ini merupakan suatu keharusan karena kenyamanan dari ibu yang sedang menyusui ataupun memerah ASI itu harus kita prioritaskan. Seperti tadi sudah disampaikan, bahwa kalau ibunya tidak nyaman, tidak happy, tidak merasa bahagia, itu bisa menghambat proses dari produksi ASI-nya sendiri. Ya, jadi ruangannya itu kita upayakan senyaman mungkin, seaman mungkin gitu. Jadi tidak layak kalau ruang ASI itu ditaruhnya di pojokan yang susah gitu ya diakses, ataupun mungkin tempatnya tidak nyaman. Nah, kita harus memperhatikan sisi kenyamanan dan keamanan dari ibu yang sedang menyusui ataupun memerah ASI. Lalu untuk lantainya bisa dari lantai keramik, semen, ataupun karpet, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup. Jadi mungkin di sinilah definisi kenyamanan bisa diterjemahkan masing-masing oleh tempat kerja, pastinya sesuai dengan kemampuan dari tempat kerjanya. Kalau dalam hal ini semuanya adalah perwakilan dari kementerian dan lembaga ya, dari kementerian, ya mungkin ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup ini bisa kita definisikan ya ruangannya ber-AC gitu ya. Apalagi kalau di Jakarta kan sudah susah ya, kalau ruangannya tidak ber-AC pastinya akan panas dan menyebabkan tidak nyaman. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi, lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan, penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan, kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%, dan tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan. Ini juga hal yang wajib ada di ruang ASI, bahwa harus ada wastafel dengan air mengalir, karena adanya proses cuci tangan dan juga membersihkan peralatan-peralatan yang digunakan. Next. Untuk peralatannya sendiri yang ada di tempat ruang ASI di tempat kerja, sekurang-kurangnya adalah tempat peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar. Yang dimaksud dengan peralatan menyimpan ASI di sini adalah satu lemari pendingin atau refrigerator untuk menyimpan ASI. Di sini maksudnya lemari pendingin ya, bukan freezer.
bukan yang membeku untuk membekukan, tapi cukup pendingin saja atau chiller. Karena ASI kan digunakan setelah ASI diperah itu disimpan selama jam kerja. Jadi ASI tidak ditinggalkan di kulkas kantor. Ibu setelah waktunya pulang kerja itu wajib membawa pulang ASI-nya. Jadi cukup hanya pendingin, bukan freezer. Lalu gel pendingin ini juga untuk membawa ASI-nya ketika pulang, serta tas untuk membawa ASI perahan, cooler bag, dan sterilisator botol ASI. Sebenarnya mungkin untuk gel dan tas, cooler bag, kalau di Jakarta sih ibu-ibunya udah mampu ya, milik pribadi masing-masing. Nah, tetapi kalau memang masih memungkinkan atau masih ada pegawai yang tidak mampu untuk membeli sendiri ice gel ini serta cooler bag, nah ini perlu disediakan oleh ruang ASI yang ada di tempat kerjanya. Lalu peralatan pendukung lainnya seperti meja tulis, kursi dengan sandaran untuk memerah ASI. Kembali ini kursi dengan sandaran ini adalah memperhatikan kenyamanan dari ibu yang sedang memerah ASI. Lalu konseling kit ya, karena tadi ruang ASI itu standarnya juga ada tenaga yang sudah terlatih untuk konselor menyusui. Diharapkan adanya juga jam-jam waktu untuk konseling. Lalu ada media KIE tentang ASI dan IMD, ini inisiasi menyusui dini, yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui. Ini juga sudah banyak di ruang ASI yang ada di perkantoran, ini ditambah dengan adanya TV. Nah, TV ini ya TV edukasi ya pastinya, untuk menambah pengetahuan ibu menyusui terkait ASI dan juga terkait perkembangan bayinya. Lalu lemari untuk menyimpan alat, dispenser dingin dan panas, alat cuci botol, tempat sampah yang tertutup, jadi tempat sampahnya harus ada tutupnya, penyejuk ruangan, AC ataupun kipas angin, nursing apron atau kain pembatas, atau alat yang dipakai kray untuk memerah ASI. Nah, ini biasanya juga sudah dimiliki pribadi oleh ibunya masing-masing. Wasap untuk kompres payudara, tisu ataupun lap tangan, dan bantal untuk menopang saat menyusui. Next. Untuk standar ruang ASI yang diharapkan harus dipenuhi adanya kursi dan meja, wastafel, dan sabun cuci tangan. Jadi di sini mungkin kalau kementerian ada biro umumnya ya, diharapkan untuk penyediaan seperti sabun cuci tangan dan tisu ini dapat didukung untuk kebutuhan dari ruang ASI yang ada di tempat kerja. Setiap ruang ASI harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui. Jadi, secara ketenagaan, perlu disiapkan konselor menyusui yang menjaga atau bertanggung jawab di ruang ASI. Nah, untuk konselor menyusui ini sebenarnya adalah basic pendidikannya bisa apapun saja ya, tetapi memang perlu mengikuti pelatihan tentang konselor menyusui. Sudah sangat banyak organisasi profesi atau lembaga masyarakatan yang mengadakan pelatihan tentang konselor menyusui. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar AIMI, IKMI, SELASI, Perinasia, nah itu adalah perkumpulan-perkumpulan ataupun asosiasi yang menyelenggarakan pelatihan konselor menyusui. Lalu penanggung jawab ruang ASI yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini ditunjuk oleh pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum. Jadi dalam hal ini kementerian lembaga perlu merencanakan adanya peningkatan SDM bagi petugas yang diberi tugas menjaga ruang ASI. Next. Untuk pembinaan dan pengawasannya, jadi seluruh jajaran ya, baik dari tingkat menteri, menteri terkait, kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang ASI sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud ayat 1, melibatkan unsur tripartit dan organisasi profesi terkait. Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI eksklusif. Pada kesempatan hari ini diundang perwakilan dari seluruh kementerian. Nah, harapan kami di seluruh kementerian ini sudah dapat menerapkan PP 33 maupun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 ini ya, dalam rangka dukungannya terhadap pemberian ASI eksklusif. Tinggal 3 orang tadi. Untuk pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis seperti hari ini untuk peningkatan pemberian ASI eksklusif dan monitoring evaluasi. Tempat kerja dan tempat sarana umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI eksklusif, ya pastinya karena penyediaan sarana tadi ruang ASI pastinya akan membutuhkan ada dana-dana terkait kebutuhan dari ruangan tersebut maupun tenaga yang bertanggung jawab di ruang ASI. Pendanaan untuk pengelolaan ruang ASI dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula dan atau produk bayi lainnya. Yang perlu menjadi perhatian bahwa dilarang ya pembiayaan atau pendanaan yang digunakan itu bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi. Ya, dalam hal ini karena pemerintah juga sudah melarang adanya produk susu untuk bayi di bawah 6 bulan. Next. Sebagai kesimpulan, pekerja memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan agent of change memberdayakan hidup sehat dalam keluarga. Penyediaan fasilitas ruang ASI di tempat kerja merupakan pemenuhan hak anak dan hak pekerja dalam upaya pembangunan SDM Indonesia. Ruang ASI di tempat kerja merupakan bagian dari implementasi kesehatan kerja dalam menciptakan tempat kerja sehat untuk mewujudkan pekerja sehat, bugar, dan produktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik Ibu, terima kasih. Ini Ibu Dr. Mutia. Ini kebetulan tanggal lahirnya sama kayak aku. Kita satu sio, Bu. Kita satu sio, kita satu zodiak gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi materi terkait bagaimana penerapan dari Permenkes nomor 15 tahun 2013. Secara lengkap sudah dipaparkan oleh Bu Dr. Mutia. Terima kasih.